Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum pemrograman berorientasi objek. Dan hari ini akan menjelaskan materinya itu gua, Sugi. Dan untuk minggu ini kita akan masuk ke modul 5, di mana modul 5 itu menjelaskan mengenai kelas abstrak ya. Kelas mungkin dan juga metode abstrak, kalian belum tahu ya. Oke, sebelumnya gue akan mulai dari penjelasan mengenai metode abstrak ya. Sebelum ke kelas abstrak kita mesti tahu dulu metode abstrak itu apa. Gue ambil dari salah satu web yang sering gue pakai buat belajar Java, yaitu di petanikode.com. Di sini dijelaskan metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Apa itu metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya? Kalau gue ambil contoh, misalnya di sini yang udah gue buat. Nah, metode abstrak itu hanya memiliki namanya aja, nggak ada implementasi. Implementasi itu apa? Implementasi itu simpelnya yang di dalam kurung ini nih, behaviornya nggak ada, jadi cuma namanya doang. Nah kalau ini yang set nama ini metode yang lengkap, metode biasa ya, karena ada nama, ada jenisnya, ada modifiernya, ada nama metodenya, ada parameter. Meskipun parameter bukan menjadi acuan ya dalam penentuan metode abstrak atau tidak, tapi yang penting adalah ini nih, yang dalam kurung kurawalnya ini ada isinya. Jadi ada hal yang dilakukan oleh si metodenya. Nah itu metode biasa. Sedangkan kalau metode abstrak itu nggak ada apapun yang dilakukan gitu. Nah juga di sini harus pakai abstrak ya. Public abstrak void. Kalau private bisa private abstrak void atau int ini bisa ya. Kalau kita hapus ininya ada error sininya. Kita mesti pakai abstrak di sini. Nah, setelah kita tahu metode abstrak, kita bisa mengambil pengertian untuk kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Karena bentuknya masih abstrak, dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Nah, apakah semua metode yang ada di kelas abstrak itu harus metode abstrak? Tidak ya. Seenggaknya dia dapat dikatakan sebagai kelas abstrak kalau memiliki satu metode abstrak. Ya, jadi setidaknya kalau dia ada satu metode abstrak, ya maka dia bisa disebut sebagai kelas abstrak ya. Gue ambil juga pengertian dari website lain. Sama ya, kelas abstrak adalah kelas yang mengandung satu metode abstrak atau lebih. Ya, kelas tersebut digunakan hanya untuk membuat sebuah metode yang tanpa ada implementasinya secara langsung. Jadi tadi ya, jadi belum ada isinya, cuma ada namanya doang. Implementasinya belum ya, isinya belum ada ya, di dalam kurung kurawal itu belum ada. Nah, untuk membuat sebuah kelas abstrak, di sini kalian harus menambahkan abstrak sininya. Public abstrak class apa gitu nama kelasnya. Ya. Nah, gimana jadinya kalau kita bikin metode abstrak di kelas biasa ya. Ini gue pakai kelas biasa, ini mobil ya. Tapi dia nge-extend si kelas abstrak tadi. Salah satu syarat kelas abstrak juga yang pertama harus ada child kelasnya untuk mengimplementasikannya ya. So, di sini gue bikin public abstract void kan cek roda kurung nggak bisa ya. Nah, mobil is not abstract and does not override abstract method cek roda in mobil. Nah, jadi kalau di sini kalian bukan buat sebuah kelas abstrak, lalu kalian menambahkan metode abstrak, maka ini nggak bisa ya. Karena tadi metode abstrak itu harus di-instance semuanya, harus diimplementasikan semuanya di kelas child-nya nanti. Nah, ini gue udah bikin sebuah kelas abstrak ya, namanya itu kendaraan. Kelasnya kendaraan, ini abstrak, kelas abstrak kayak abstraknya. Dan memiliki beberapa metode abstrak, ini ada 4.
cek kecepatan, tingkatkan kecepatan, hidupkan mesin, dan matikan mesin. Lalu ada juga beberapa metode yang non abstrak ya, metode biasa. Set nama, get nama, mesin, set mesin. Nah, sini kita pakai setter dan getter ya. Cara pakainya ya gampang. Misalkan kita mau get nama ya, misalkan di sini get nama. Biar cepat kalian tinggal klik kanan, insert code ya, getter. Mau get apa? Di sini gue get nama misalkan ya. Generate, nah, langsung keluar. Nah, ini getter setter ya. Kapsulasi ini. Implementasi dari enkapsulasi ya. Setter getter. Nah, di sini ada 4 buah kelas abstrak ya. Di sini ada penjelasannya di. Nah, jika kita membuat sebuah kelas abstrak, maka kelas ini nggak bisa kita buat instance-nya di main langsung ya. Nggak bisa, misalkan di sini kendaraan. Misalkan motor ya kan. Dengan new kendaraan. Nah, ini nggak bisa. Karena ini kelasnya abstrak, kendaraan ini. Jadi dia nggak bisa membuat objek. Nah, terus gimana kalau kita mau pakai dari kendaraan ini? Maka kita harus bikin child kelasnya dulu ya. Bikin kelas anaknya dulu ya. Itu apa? Di sini gue bikin child kelasnya itu mobil ya. Di sini mobil mengextend si kelas kendaraan tadi abstrak ya. Makanya ini adalah child kelasnya si kendaraan. Main mobil. Nah, di child kelasnya ini semua metode abstraknya itu harus diisi implementasinya gitu. Jangan ada yang nggak diisi. Makanya di sini cek kendaraan, cek kecepatan. Di sini ada cek kecepatan. Nah kan, tingkatkan kecepatan di sini ada tingkatkan kecepatan. Hidupkan mesin, matikan mesin ada ya. Hidupkan mesin, matikan mesin. Nah, jika kita ambil contoh di sini cek kecepatan kita hapus ya. Nah, maka di sini akan ada peringatan. Nah, mobil is not abstract and does not override abstract method. Cek kecepatan in kendaraan. Nah, jadi ada pemberitahuan bahwa si kelas mobil ini bukan abstrak. Jadi, semua metode abstrak yang ada di kelas kendaraan harus diimplementasikan di sini. Jangan ada yang enggak. Jadi kan ada 4 ya. Nah, sedangkan yang cek kecepatan kita hapus. Kan? Makanya ini nggak bisa, harus semuanya diisi. Nah, kalau kita tambahin lagi cek kecepatan, nah maka peringatannya hilang. Nah, jadi gitu ya. Semua metode abstrak di kelas abstrak itu harus diimplementasikan di kelas child-nya. Jangan ada yang enggak ya. Oke. Kita lihat di sini. Kita punya 2 state, yaitu ada nama dan mesin. Nama ini string, kita pakai private di sininya. Dan ada mesin. Mesin ini tipenya boolean ya. Kita coba pakai boolean di sini. Nah, setelah itu kita membuat yang tadi 4 metode abstrak dan juga 1 2 3 4 metode biasa yang ada implementasinya isinya. Yang ada behaviornya ya. Udah set nama, kita coba pakai setter getter ya. Set nama, get nama, kita ada boolean mesin. Nah, jika kita pakai boolean di sini, ini kan langsung nge-return mesin. Sedangkan di sini kita nggak ngisi apapun di mesinnya. Nah, kalau kita pakai boolean, maka nilai defaultnya tuh ini adalah true ya. Nilai default si mesinnya itu adalah true. Nah, kalau meskipun kita nggak sama dengan, misalkan ini nggak sama dengan true gitu ya, ini udah auto nilai si mesinnya itu true ya. Kalau kalian pakai tipe data boolean, yang mesinnya true ya. Lalu kita ngeset mesin. Nah, ini kalau kita mengubah isi mesinnya ya, dari true misalkan mau ke false. Nah, pakai di sini. Kita pakai set juga ya. Kita coba pakai setter getter di sini, nggak pakai input manual ya. Nggak bikin metode input nih ya, set mesin ya. Nah, lalu untuk yang kelas mobil di sini, tentunya kita punya 4 implementasi dari metode yang ada di kendaraan. Kita implementasikan semua di sini. Yang set kecepatan, set kecepatan nggak ada ya. Nah, di sini untuk kecepatan kita bikin state sendiri. Ini punya si kelas mobil.
Jadi si kelas kendaraan nggak bakal punya yang kecepatan ini, punyanya cuma yang si mobil aja ya. Cek kecepatan, tingkatkan, hidupkan, dan matikan mesin. Nah, untuk cek kecepatan di sini, ya kita cuma ngeprint ini doang sih, ngeprint kecepatan. Untuk tingkatkan ya, kita mau ningkatin kecepatannya dari yang awal tadi. Hidupkan mesin. Nah, kita coba nge-breakdown di sini ya. Karena pasti nanti ada pertanyaan yang di sini nih. Nah, kita mau menghidupkan mesin. If mesin dalam kurung. Nah, ini apa artinya? Mesin dalam kurung ini. Kita manggil method mesin. Kita lihat yang di kendaraan. Karena ini public ya. Jadi ini bakal diturunkan ke si kelas child-nya ya. If mesin. Nah, ini kan ya, mesin. Nge-return mesin, nilai si mesinnya. Tadi udah gue bilang, kalau ini default, pakai boolean, nilai mesinnya itu true. Ya. Jadi intinya, jika mesinnya itu true, atau mesinnya itu nyala, di sini gue anggap true itu nyala ya. Jika mesinnya itu nyala, maka sistemnya akan nge-print out mesin sudah hidup. Ya, mesin sudah hidup. Nah, kalau si setnya, kalau si mesinnya diganti nilainya jadi false, ya, maka dia akan di return, akan diubah nilainya menjadi true. Jika awalnya false, dia akan diubah dulu ke true ya. Dia akan diubah ke true, lalu akan disebutkan mesin dihidupkan. Nah, jadi kalau dari false ke true, dia akan mencetak mesin dihidupkan. Sedangkan kalau udah true, kan dianya udah true, udah nyala, maka keluarnya adalah mesin sudah hidup ya, karena udah nyala ya, udah true gitu. Nah, kalau matikan itu kebalikannya. Kalau kita mau mematikan mesin yang awalnya itu true, ini awalnya true ya, jika awalnya true, maka mesinnya itu akan diubah menjadi false, akan dimatikan ya, akan dimatikan, lalu akan mencetak mesin dimatikan. Nah, lalu kalau kita mencetak matikan mesin sekali lagi, maka yang keluar itu keterangan bahwa mesin itu sudah mati gitu ya, gak usah dimatikan lagi karena udah mati gitu, karena si mesinnya itu nilai state-nya udah false ya di sini ya, nilai mesinnya udah false gitu ya. Oke, kita bakal langsung coba aja ya ke implementasinya. Sini kita tadi kalau kendaraan nggak bisa ya, kita nggak bisa pakai kelas kendaraan, maka kita harus pakai kelas yang mobil. Coba mobil apa ya namanya, Avanza ya. Ini mobil. Sini kita nggak bikin apa ya, nggak bikin konstruktor ya. Kita isi aja, coba pakai setter. Avanza, kita ngeset dulu namanya. Set nama. Ini Avanza ya. Avanza, kita set kecepatan. Kecepatan misalkan 60 di sini ya. Terus Avanza cek kecepatan. Nah, kita coba run di sini. Oke, kecepatan Avanza adalah 60 km per jam ya. Kita isi 60 di sini dan juga cek kecepatan. Lalu yang selanjutnya adalah kita coba yang hidupkan matikan ya. Hidupkan mesin. Oke, mesin dihidupkan. Avanza. Kita coba hidupkan mesin sekali lagi. Mesinnya sudah hidup. Ya. Oke, tadi gue ada sedikit salah kayaknya ya. Apa itu buat Python ya? Mungkin di sini salah. Kayaknya kebalik. Nah, kalau mesin di sini kalau pakai boolean, ini state awalnya tuh false ya, bukan true. Ya. Bukan true. Kebalik, yang langsung true itu adalah Python ya. Kalau Python tuh kalau pakai boolean dia auto true ya. Kalau di sini false ya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kalau di sini nilainya itu udah true, si mesinnya itu udah true, maka yang bakal dicetak itu ini dulu, mesin sudah hidup. Nah, karena di sini yang dicetak duluan itu adalah
Yang dicantum itu adalah mesin dihidupkan. Mesin dihidupkan kan yang ini nih. Berarti nilai awalnya si mesin itu adalah false. Ya, sorry ya, tadi kebalik ya. Nah, karena false ini harus kita ubah dulu ke true. Biar nanti dia nggak dihidupkan terus ya. Dari false kita ubah ke true nilai mesinnya. Lalu dicetak mesin dihidupkan. Nah, karena nilai si mesinnya sekarang udah true, maka yang bakal kecetak yang kedua itu mesin sudah hidup. Nah, jadi nggak bakal diulang-ulang mesin dihidupkan terus ya. Ini nggak bakal diulang-ulang, cuma sekali mesin hidupkan, lalu ya kalau udah hidup ya mesin sudah hidup gitu. Kita coba kalau tambah satu lagi, ini. Nah, mesin sudah hidup ya. Ngapain dihidupin terus gitu kan ya. Misalkan kita di sini mau nambahin tambah kecepatan ya. Kecepatan tambah 20 misalkan. Namanya tambah kecepatan. Benar kayak tambah kecepatan. Tingkatkan kecepatannya. Kecepatan 20, kita cek kecepatan lagi. Kecepatan sekarang kecepatannya 80 km per jam ya, karena ini ditambah ya, bukan diubah. Tingkatkan kecepatan. Nah, ini kecepatan awal ditambah dengan kecepatan baru yang kalian masukin. Jadi nambah 20 ya. 60 plus 20 ya 80. Kita nambah 20 di sini ya. Kita karena udah maju, udah nyala, sekarang kita coba matikan mesin. Matikan mesin ya. Nah, kira-kira yang bakal dicetak duluan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Jika kita breakdown di sini, gue ngingetin sekali lagi, if mesin 00. Jadi jika mesinnya nyala, if kalau kayak gitu tuh, jika mesinnya nyala, maka mesinnya nanti akan dimatikan, lalu akan keluar mesin dimatikan. Nah, else-nya kalau di sini berarti nyala, di sini berarti mati. Kalau mesinnya udah mati, else ini, kalau mesin udah mati, maka ya dia ada print mesin sudah mati, gitu kan? Oke. Karena tadi mesinnya udah nyala, berarti otomatis state mesinnya itu nilainya bakal true. Nah, kalau true, berarti yang bakal keluar duluan adalah yang mesin dimatikan. Kita coba ya. Avanza matikan mesin. Nah, mesin dimatikan. Yang pertama nih, yang ini ya. Mesin dimatikan dulu, baru yang keduanya mesin sudah mati. Kalau kita mau mematikan mesinnya lagi gitu. Ngapain dimatikan ya? Karena mesinnya udah mati gitu ya. Nah, begitu untuk yang boolean tadi ya. Oke. Nah, untuk yang kembali lagi ke kelas abstrak. Jadi kelas abstrak itu cuma seperti itu ya. Dia bisa dikatakan sebagai kelas abstrak kalau dia punya di sini modifier abstraknya, ada abstraknya di sini, ada abstraknya. Lalu dia memiliki minimal satu metode abstrak. Jadi nggak harus semuanya abstrak. Kalau semuanya abstrak itu nanti ada satu lagi namanya interface ya. Interface itu nanti isinya hanya metode abstrak dan juga konstanta. Nah, kalau untuk kelas abstrak itu boleh juga berisi metode non abstrak ya. Boleh berisi metode non abstrak dan juga state ya. Nah, jadi pokoknya kalau kalian mau bikin kelas abstrak itu cukup pakai di sini ada tambahin abstrak dan juga bikin satu metode abstrak ya. Nah, dan selanjutnya, kalau kalian punya kelas abstrak, kalian harus punya child class-nya yang nanti bakal mengimplementasikan semua metode abstrak yang ada di kelas abstrak. Di kelas child-nya ini, semua metode abstraknya itu harus diimplementasikan atau dikasih behavior atau dikasih yang isi kurung perawalnya ini. Nah, harus diisi semuanya, jangan ada yang enggak ya. Karena nanti bakal error. Dan jika kalian mau bikin
metode abstrak di kelas non abstrak itu nggak bisa, harus abstrak dulu kelasnya, baru kalian bisa membuat metode abstrak. Ini logis karena nanti yang metode abstrak itu harus diimplementasikan gitu ya. Kalau kalian di child kelasnya bikin metode abstrak, nah siapa nanti yang bakal mengimplementasikannya? Paling nanti kelas childnya ya dia punya child lagi gitu. Kalau mau. Nah, kayaknya untuk metode ini udah ya sampai situ ya, kayaknya LJP 5 itu kita cuma sampai model 6 ya. Tuh ini iya sama ya, bukan extends output luaran. Nah, ada sedikit logik sini is hidup. Nah, ini udah gue jelasin yang is mati is hidup sengaja karena pasti nanti banyak yang nanya, karena kemarin juga banyak yang nanya ya. Oke, sip, kayaknya cukup itu ya. Ini cuma 4 page ya tugasnya ya. Oke, mungkin sekian dari gue. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti gue bakal kalau mau ya, gue bakal kirim sama ininya source code-nya. Dan juga kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan ke asisten praktikum kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.